Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali di channel Wahyu Wiratani, yang pada pagi hari ini saya melihat kebun durian kita yang waktu itu kita gemburkan tanah di sekeliling batang durian ini, dan ada beberapa yang di lubang galian ini kami isi dengan janjangan kosong, limbah dari pabrik sawit. Dan ini adalah masih kami lakukan uji coba. Mudah-mudahan tidak ada masalah, artinya tidak menimbulkan hama terhadap pohon durian kita, sehingga jankos untuk menimbun di sekeliling lingkaran bekas galian bisa kami lakukan ke semua pohon durian yang ada. Dikarenakan hanya beberapa pohon saja yang kami lakukan pengisian lubang bekas galian dengan jankos. Khawatir terjadi sesuatu sehingga membuat dampak yang enggak baik terhadap pohon durian. Ini adalah pohon durian Musangking yang waktu itu saya tanam ukuran bibit dongkelan kurang lebih 1,5 meter, dan bibit kami datangkan dari Kemeranjen, Jawa Tengah. Ini udah cukup besar yang satu ini teman-teman, dan sebagian masih di pembibitan, belum kami tanam dikarenakan belum tersedianya lahan. Dulu kami kirim dari Kemeranjen cukup banyak jumlah pohonnya, barangkali termasuk yang waktu itu yang selain dongkelan itu mungkin ada 1.000 lebih batang, sehingga kami belum bisa menyediakan lahannya. Dikarenakan waktu itu akan kami tumbang beberapa hektar sawit untuk diganti dengan tanaman durian. Namun demikian, dikarenakan sesuatu hal masih baru beberapa hektar yang sudah kami lakukan penanaman, sehingga bibit-bibit yang masih di pembibitan baik di polybag maupun di planter bag sebenarnya sudah cukup umur dan sudah layak untuk segera ditanam. Di sini kami tanam ada 3 jenis, ada Bawor, Musangking, dan Otse. Nah, seperti inilah teman-teman janjangan kosong limbah dari pabrik kelapa sawit yang kami timbunkan ke sekeliling bekas galian untuk menimbun gundukan daripada durian ini, dengan harapan ini menjadi pengganti pupuk organik yang nantinya akan membuat durian ini tumbuh subur dan sehat, dikarenakan kebutuhan nutrisinya akan tercukupi oleh unsur yang ada di jankos ini. Karena jankos ini sendiri setelah mulai membusuk, begitu kena air hujan, maka aliran air yang melalui jankos ini akan berwarna hitam, dan di sekitar janjangan kosong ini setelah membusuk, baik rumput ataupun tumbuhan yang lain akan sangat subur, karena jankos ini juga biasa kami lakukan untuk memupuk kelapa sawit.
dan hasilnya sangatlah bagus. Daunnya hijau, buahnya juga bagus dan berat-berat. Tapi untuk ke tanaman durian belum pernah kami lakukan, dikarenakan kami juga baru ini menanam durian. Jadi kami coba beberapa pohon, mudah-mudahan tidak jauh berbeda dengan sawit. Seperti ini teman-teman, air yang kena janjangan kosong itu menjadi hitam seperti air yang ada di tempat ataupun daerah gambut, sehingga airnya agak merah kehitam-hitaman. Dan jenis durian yang ini adalah bawor, tumbuh terus baru yang lumayan bagus dan panjang-panjang. Namun ada beberapa hama, termasuk ini kutu putih ataupun kutu kebul. Ini harus segera dibasmi menggunakan insektisida, disemprotkan supaya hama ini tidak berkembang. Ini juga kami kasih jankos, dan keuntungan jankos ini sebenarnya pada saat musim penghujan, jankos ini bisa menahan air, dan di saat musim kemarau jankos ini juga bisa membuat tanaman sawit ini tidak kekurangan air, dikarenakan jankos akan menahan air. Ini adalah durian bawor yang tingginya juga sudah ada 3,5 meter. Usia tanam sama 2 tahun, tepatnya bulan November tahun 2020 kami tanam. Batangnya sudah cukup besar. Dan sudah kami lakukan pemangkasan. Ini juga bawor teman-teman. Dengan usia kurang lebih 26 bulan. Dan yang ini adalah musangking. Sampai ke ujung sana musangking. Dan ini satu pokok baru aja kami sisip kemarin, kami tanam kembali, dikarenakan di titik ini kemarin pohon durian kita mati. Apakah karena hama ataupun karena kekurangan air sehingga mati, dan kami ganti dengan bibit musangking yang baru.
semua kami lakukan penggemburan di sekitar gundukan pohon durian supaya akar daripada durian lebih mudah untuk menembus. Cukup rimbun pohon jenis musangking ini, dan sepertinya harus segera juga dilakukan pemangkasan yang kedua, karena pemangkasan baru sekali, berhubung terlambat usia 2 tahun baru dipangkas ataupun diproning, sehingga cabang-cabangnya juga kurang beraturan. Bila mana cabangnya sudah besar kita tarik, maka akan menimbulkan kerusakan karena cabang itu sendiri akan patah. Sudah ada beberapa cabang yang patah karena ditarik. Dan ini adalah bibit-bibit yang belum tertanam. Ada musangking, oce, dan bawor. Sudah cukup besar-besar batangnya. Tapi sudah sebagian angsur-angsur kami lakukan penanaman. Kami sesuaikan dengan lahan yang tersedia, sehingga sudah mulai berkurang yang ada di pembibitan ini. Memang tidak semua bagus yang di pembibitan ini, ada sebagian yang rusak dikarenakan jarak yang terlampau rapat, sehingga hama mudah bersarang di tempat ini. Dan sebagian di antara bibit ini yang sudah cukup besar juga kami lakukan pemangkasan supaya tidak terlampau rimbun. Seperti yang ini, yang jenis musangking, sudah kami lakukan pemangkasan seperti ini teman-teman, supaya tidak rimbun sekali. Dan ini sudah sangat tinggi, tapi kemarin mau kami lakukan penanaman ini belum bisa dikarenakan masih turbus barunya masih sangat muda, jika nunggu tua dulu turbus ini baru kita lakukan penanaman di lahan yang disediakan. Ini duri hitam juga sangat besar batangnya, masih di planter pack, kira-kira sangat besar. Juga ada alpukat yang kami bibitkan. Ini ada alpukat Miki dan aligator, ada juga red Vietnam, ada khas, Markus, dan beberapa jenis yang lain. Adapun bibit alpukat ini waktu itu dikirim dari Semarang. Sudah cukup umur ini alpukat, bahkan sebagian sudah muncul bunga.
Demikian teman-teman, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.